Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi berikutnya, yaitu kita akan membuat buku besar. Dimana buku besar ini tentu di spreadsheet harus menyelesaikan dulu jurnal umum yang telah dibuat. Setelah kita mempelajari jurnal umum di materi sebelumnya, sebenarnya kita tinggal copy rumus yang sudah betul. Ya, Ctrl C, kemudian paste blok sampai kolom yang sudah ada, paste gitu. Jadi kita tinggal menginput tanggalnya saja. Contoh ini tanggal 1. Nah, berikutnya transaksi berikutnya di kasus soal adalah pembelian perlengkapan kalau tidak salah. Pembelian perlengkapan secara kredit. Dibeli perlengkapan kan secara kredit 150.000, ya betul. Berarti itu tanggal 2. Nanti ketikkan 2 di sini, tanggal 2. Ini rumus sudah jadi. Untuk perlengkapan kodenya apa? 1105. Kemudian indeksnya 0 karena perlengkapan. Ini nilainya berapa? 150. Tuh, muncul otomatis. Kemudian ini masih tanggal 2. Kemudian karena kredit ini harusnya utang. Utang itu kodenya boleh input ini dulu, boleh. Rupiahnya dulu sama dengan ini input kode akunnya, berarti untuk utang 2101. Ini kodenya berapa, indeksnya 0. Terus tanggal 3 tanggal 4 ya, tanggal 4 langsung. Kemudian ada pembelian tanah, yaitu tanah berarti tanggal 4 ini. Kemudian ini tanah, nilainya tanah ini 0. Nilai tanah 12.500.000. Oke. Kita masukkan kode tanah atau referensi tanah adalah 1202. Belum masuk ya, 1202. Ini kayaknya rumusnya belum masuk. Tanah. Ini juga belum masuk. Tinggal blok paste. Nah, berikutnya ini masih tanggal 4. Dibeli dengan cara kas tapi tidak tunai, ada utang. Maka di sini ada muncul utang wesel. Kodenya berarti berapa yang sudah dibayar utang weselnya? Ini 10 juta. Kemudian ini 0. Ini kode utang wesel 2102. Belum balance, berarti di sini muncul lagi kredit yang kedua, yaitu tunai 2.500.000. Berarti kalau tunai 1101. Nah, karena ini beli tanah, maka kodenya investasi 2. Nah, ini kurangi aja sama dengan ini, kurangi ini. Muncul kas. Transaksi yang ketiga. Transaksi berikutnya menerima pelunasan piutang tanggal 8. Tentu yang diterima adalah kas senilai 12 juta. Oke. Kas 1101. Nah, karena ini kas, kemudian ini di bawah piutang, maka kodenya 1 operasional. Piutang kodenya 1102. Kemudian transaksi yang ke-6 masih piutang tanggal 11. Nilainya 10.950.000. Pendapatan ini
piutang berarti ini semua 0 indeksnya. 0 0 0. Nah, kode referensinya untuk piutang sama dengan yang atas ini. Copy saja biar cepat. Kemudian ini pendapatan belum ada. Pendapatan 4101. Seperti itu. Tanggal 11. Nah, dilengkapi ya. Ini untuk jurnal itu dilengkapi tanggalnya supaya nanti di buku besar yang di shot itu lebih kelihatan bahwa itu transaksi tanggal berapa. Kalau biasanya kan di manual cukup memberikan tanggal cuma satu saja yang di debit, yang kreditnya enggak. Sekarang karena di spreadsheet untuk mempermudah pekerjaan berikutnya kita kasih tanggal aja sesuai dengan transaksinya baik di debit maupun di kreditnya. Selanjutnya tanggal 15 membayar gaji. Ya, membayar gaji berarti kita langsung inputkan saja tanggal 15. Beban gaji senilai 3.700.000. Ini copy. Ini masih tanggal 15 juga. Beban gaji debit, kas di kredit. Berarti ini kodenya beban gaji 5101. Sekali lagi untuk pengodean ini lihat di daftar akun. Ini. Ya, seperti itu. Akan otomatis muncul. Jangan salah input ini, nanti akan salah di daftar di nama akunnya yang di debit ataupun yang di kredit. Beban gaji tentu dibayar dengan kas 1101. Kas. Nah, ini karena ada kas pasti kode operasional 1 di atas 0. Kemudian tanggal berikutnya tanggal 20 diterima penulisan piutang kas, berarti tanggal 20 juga nilainya 4.500.000. Tanggal 20 berarti 1101 kas, kemudian piutang 1102. Berikutnya 23 beban lain-lain, nilainya 155.000 sama dengan cepat. Beban lain-lain berarti kodenya 5108. Kemudian kreditnya tentu dengan kas 1101. Nah, karena ada kas berarti ini lihat, ini 1, ini 0. Ini 1, 0, ini 1. Itu cara penginputan di indeks. Sekali lagi, untuk apa ini? Nanti digunakannya untuk pembuatan laporan keuangan arus kas. Berikutnya tanggal 25 masih membayar gaji. 25 nilainya 5 juta sama dengan beban gaji 5101. Kemudian kreditnya tentu dengan kas 1101. Ini 0, ini 1. Nah, karena kita memiliki baris yang kurang, kita blok. Praktekkan perintahnya, blok ALTIR. Ya, ALTIR takut kurang. Kita kopikan yang sudah ada rumusnya, Ctrl C. Ctrl paste. Supaya rumusnya masuk. Oke. Sudah sampai tanggal 25, kita lanjutkan ke tanggal 26. Ada private Tuan A atau pengambilan keperluan pribadi tanggal 26. Kemudian nilainya, tadi ini beban gaji belum ya, 25.
isi 25 tentu dengan kas. Ini tadi ke bawah ini. Serah mau copy ini boleh. Kas ya, udah betul ya 25. Nah, sekarang 26. 26 prepe berarti nilainya 2.500.000. Sama dengan enter. Prepe kodenya 3102. Nah, prepe tuan A ini 0 prepe kas 1101. Ini kodenya 1. Maaf. Kalau permodalan berarti dia akan karena permodalan berpengaruh ya ke pengurangan modal. Tentu ini kodenya berapa? 3. Nah, ini beres tanggal 26. Kita lanjutkan ke tanggal 29. Ada penambahan modal 29. Senilai 35 juta. Oke, 35 juta sama dengan enter. Itu mengurangi kesalahan biar cepat, ingin copy aja sama dengan. Nah, ini nanti untuk indeks nanti aja. Penambahan modal berarti ada penambahan kas 1101. Kemudian kas, kemudian ada modal pun bertambah. Modal itu 3101. Modal tuan A. Indeksnya berarti kas ini kode 3. Karena pelumpuhan permodalan ini 0. 29 lanjut 30. Pembelian gedung kembali 30. Kemudian nilainya 10 juta. Kemudian ini gedung 1203. Kemudian pakai kas 1101. Nah, gedung berarti kode investasi 2. Ini 0. Maaf, kebalik. 0, kasnya yang 2. Kemudian terakhir peralatan 31 dibeli peralatan senilai 2.500.000. 2.500.000. Tapi 2.500.000 ini dibayar tunai 2 juta. 2 juta tunai. Sisanya utang usaha 500.000. Nah, seperti itu. Ini kayaknya sudah tidak perlu ya. Di blok yang tidak perlu barisnya ALT EDR. Nah, langsung kan balance. Tapi ini belum selesai. Kita lanjutkan dulu. Ctrl C, paste 31. Ini kodenya peralatan 1201. Kemudian uang tunai 2.1101. Kemudian utang 2101. Kita buat indeksnya peralatan 0, kas peralatan berarti 2. Ini utang 0. Beres jurnal. Nah, rencana kita kan bikin buku besar. Nanti jurnal sudah beres. Ini seperti tadi di copy, move or copy, and create. Oke. Nah, JU ganti sama buku besar. BB apa yang pertama dulu? Kas itu berarti langsung kode kas itu berapa? 1101 gitu.
Tapi langkah untuk membuat buku besar setelah jurnal umum terbuat, ini jurnal umumnya kita sudah ganti ini ke buku besar kas. Langkah pertama kita gabungkan dulu, yaitu neraca saldo awal. Ini neraca saldo awal langkahnya ya. Input neraca saldo awal sesuai dengan kumpulan ini, sesuai dengan jumlah ini semua input neraca saldo awal. Karena kolomnya berbeda ya, berbeda. Nah, ini neraca saldo awalnya kan seperti ini, debit kredit. Berarti kita ngopinya satu-satu aja ya, ngopinya satu-satu. Kita memerlukan berapa baris nih yang kita insert? Dua 23 baris. Nah, berarti kita input sih 23 baris. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24 lah, lebih sedikit LTIR. Nah gitu. Kemudian setelah itu kemudian ganti judulnya. Tadi jurnal umum, sekarang ganti dengan ledger atau buku besar. Buku besar. Bedanya di buku besar, di sini ujungnya ada saldo. Ya. Di sini ada saldo, maka ketikkan di sini tambah saldo. Di blok lagi sampai ke bawah. CTL1 LTOI. Itu tambahannya. Nah, sekarang kita pindahkan dari neraca saldo ya, dengan cara mengeblok ini, karena dekat ya, lihat buku besar ini kan dekat nama akun, debit dan kredit. Kemudian yang debit yang kredit gitu maksudnya. Berarti neraca saldo yang debit mana nih, sampai kita tandain dulu. Yang debit itu yang kode 1, berarti ini kredit. Sampai pendapatan kita geser dikit, ini yang kredit, berarti ini debit nih. Oke, cuma dibalik referensi jadi kode akun ya. Kita copy kas yang debit ke sini, Ctrl C. Maaf, yang kreditnya sampai sini gitu, Ctrl C, kopikan ke sini gitu. Nanti untuk rapiinnya. Kemudian data saldo ini yang kreditnya, ini kredit juga ya, blok sampai sini karena prepaid debit. Oke, kemudian prepaid debit sekaligus sekalian. Pendapatan di kredit pindahkan, Ctrl C boleh atau Ctrl X juga boleh, seperti ini. Nah, sampai sini udah. Nah, lebih satu kan gitu. Nah, sekarang rupiahnya kita pindahkan, yang debit sesuai debit, yang kredit sesuai kredit. Berarti kalau udah pas, langsung aja kalau rupiahnya di blok semua. Di sini ya, bahan lain Ctrl C.
ini sama dengan value. Berikutnya indeks semua 0 ini. Nah, yang kode depan ini, yang ini nama aku, kode akun, simpan di referensi. Ctrl C, cuman referensi, Ctrl paste, gitu. Nah, ini jangan ada yang berisi yang kosong, kita harus paskan LTEDR, ya seperti itu. Nah, bagaimana untuk tanggalnya? Ini tanggal berarti semua tanggal 1 Desember, karena satu kita saldo semua. Nah, ini udah beres. Sekarang kita samakan dulu ini untuk saldo. Nanti untuk saldo ini buat jumlah ya di buku besar. Lanjutkan kolomnya, kalau kuning lebar nanti di LTOCW 12. Nah, sekarang bagaimana kita membuat splitnya atau filternya? Ya. Data search filter. Nah, itu maksudnya. Kemudian setelah ini dibuat, kita akan coba menggunakan kas ya, memanggil akun kas. Oke, supaya sama ini kita. Nah, akun kas berarti klik kas. Nih maksudnya. Tapi sebelum itu kita rapikan dulu aja. Select all dulu. Karena ini masih ada garis muncul. Bentar. Garis muncul, dirapikan dulu. Batas debit kreditnya. Sampai sini tadi tambahan aja saldo. Ctrl 1, LTL hilang biar lebih bagus. Kita ulangi filter yang kode kas. Ini kan kas satu persatu ya, seperti itu. Ini nama akun semua sesuai dengan yang ada di daftar akun, karena kita memerlukan hanya menampilkan kas seperti ini dan centang kas. Oke, ketemu. Kita coba tambah satu row. Ctrl 1, ALTOI. Kita jumlah di kasnya, atau hilang boleh, di saldo aja ya untuk buku besar biasanya. Nah, untuk menjumlah ini tidak bisa menggunakan sum ya. Karena kalau sum ini kan ke hidden tuh. 529 loncat. Berarti ada akun-akun yang tidak muncul. Tapi yang muncul hanya yang di filter yang punya kode 1101, yaitu untuk kas. Ini.
Oleh karena itu ini langsung kasih rumus sama dengan subtotal kurung buka. Di subtotal ini ada banyak pilihan, ada average, ada count, ada counta. Kita memerlukannya ini sum, berarti 9. Kemudian titik koma, blok, kurung tutup, enter. Nah, ini. Jadi kita mempunyai jumlah di debit itu sebesar 59. Kemudian ini juga sama dengan subtotal total kurung buka 9 titik koma blok 26. Tentu kalau akun harta ini buku besarnya untuk kas, ini pasti yang bersaldonya itu adalah yang bersaldo lebih banyak di debit. Itu rasio normal. Maka ini dikurangi untuk melihat saldonya, tinggal sama dengan debit kurangi kredit. Berarti buku besar kas ketemu 33.145.000. Seperti itu untuk pembuatan buku besar kas. Selanjutnya tinggal klik kanan lagi, move or copy gitu. Ya, seperti itu. Tapi sebelum move or copy, mungkin kita akan memberikan judul dulu. Di sini di atas kita tambahkan baris ALTIR supaya lebih cantik. Hilangkan topnya LTT. Nah, kita nama akun. Oke, nama akun. Nah, untuk nama akun kita gunakan rumus sama dengan VLOOKUP kurung buka, tunjuk sel kunci ke sini, kemudian titik koma, referensi perkiraan ke sini lagi, tekan F4, koma 2, koma false, kurung tutup, enter. NA ya, tinggal ketikkan di sini 1101. Nah, seperti itu, ini maksudnya ya, ini ada nama akunnya. Nah, bagaimana ke buku besar berikutnya? Klik kanan, move or copy, move and klik create. Oke, kita sudah punya 2. Ganti sekarang ke buku besar apa yang kedua? Buku besar piutang. Langsung aja 1102 nama akunnya ya, 1102. Nah, di sini pun ketikan 1102. Cek lagi piutang betul nggak 1102. Piutang 102 betul. Nanti ini 1102. Piutang berubah. Nah, sekarang ini muncul pun sama 1102. Jangan kas lagi. Oke. Tuh, udah ketemu. Ini buku besar piutang. Dan selanjutnya silahkan. Terima kasih. Thank you for watching.